afternoon, everyone. Good afternoon. Okay, how's your life? Bagaimana kabar kalian? Baik? Okay, I hope everything is going well. And today, we are going to study about active voice and passive voice. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kalimat aktif dan kalimat pasif dalam bahasa Inggris. What is active voice and what is passive voice? Apa itu kalimat aktif, apa itu kalimat pasif? Oke, sebelum kita masuk dalam materi, tujuan pembelajaran kita pada saat ini yaitu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait kalimat aktif dan kalimat pasif sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi tujuan kita, students are able to know, to identify the social functions and the structures of the sentence active voice and passive voice. Jadi orang akan belajar seperti apa itu kalimat aktif dan kalimat pasif dalam bahasa Inggris. Kita lanjut. Okay, active voice and passive voice. Sentences written in the active voice are easier to understand than sentences written in the passive voice. Jadi katanya kalimat-kalimat yang ditulis dalam kalimat aktif itu biasanya lebih mudah dimengerti dibandingkan dengan kalimat-kalimat yang ditulis dalam kalimat pasif. Jadi kalimat yang biasa kita dengar, yang biasa kita tulis itu biasanya itu merupakan kalimat aktif. Dan sekarang kita akan belajar bagaimana itu kalimat aktif dan kalimat pasif. Apa perbedaan? What is the difference between active voice and passive voice? Oke, kita langsung masuk. In the active voice, the object receives the actions of the verb. Jadi yang di bawah sini. Jadi katanya kalimat aktif itu, in the active voice, the object receives the actions of the verb. Jadi objek dari kalimat tersebut, dia yang menerima tindakan dari kata kerja. Kita tahu bahwa the right English sentence, it should be has subject, verb, and object. Jadi kalimat bahasa Inggris yang benar itu, mungkin sama juga dengan bahasa Indonesia, dia harus memiliki subjek atau subjek, kemudian ada verb atau kata kerja atau predikat, dan juga objek. Itu simple, sederhana. Jadi harus ada subjek, verb atau kata kerja, kemudian ada objek. Di sini katanya kalimat aktif itu, the object receives the actions of the verb. Jadi objek dari kalimat itu dia yang menerima tindakan dari kata kerja. Sedangkan untuk passive voice, the subject receives the actions of the verb. Subjek dari kalimat tersebut dia yang menerima tindakan dari kata kerja. Nanti lebih jelasnya kalian akan mengetahui pengertian dari active voice dan passive voice itu nanti DP pada contoh kalimat nanti supaya kalian lebih mengerti. Jadi yang jelas untuk kalimat aktif yang menerima tindakan yaitu objek. Sedangkan dalam kalimat pasif yang menerima tindakan yaitu subjek. Oke, sebelum terang lanjut pada formula atau the forms of active and passive voice, di sini kalian harus tahu, you should know about this. Di sini ada perbedaan subjek dan objek dalam bahasa Inggris. Jadi subject pronouns and object pronouns. Jadi kalau kita tahu yang sering kita baca, yang sering kita dengar dalam bahasa Inggris,
subjek dalam bahasa Inggris itu ada subjek I, you, he, she, it, we, you, they. Itu yang biasa kita dengar, kita baca dalam tulisan bahasa Inggris. I, you, he, she, it, we, you, they. Jadi semua itu mereka berfungsi sebagai subjek. Jadi subjek kalimat. Subjek kalimat ini biasanya ini ada pada awal kalimat. Ada pada awal kalimat. Yaitu orang yang melakukan suatu tindakan di dalam sebuah kalimat. Sedangkan objek. Oke, perhatikan yang pertama di sini ada subjek I. Objek dari subjek I yaitu me. Jadi antara I dan me di sini mempunyai pengertian yang sama, yaitu yang artinya saya atau aku. Cuma perbedaannya, jadi ada perbedaan dari I dan me di sini terletak pada fungsi kalimat, kegunaannya dalam sebuah kalimat, di mana subjek I itu dia berfungsi sebagai subjek, sedangkan me itu berfungsi sebagai objek. Jadi I dan me itu artinya sama, yaitu saya atau aku. Di sini boleh perhatikan DP kalimat, yaitu can you help me? Can you help me? Di sini me di sini merupakan objek. Jadi dapatkah kamu membantu saya? Jadi kalau kalimatnya misalnya diganti can you help I? Itu kan ungrammatical kan? Itu salah. Jadi harus tahu DP fungsi atau kegunaannya, baik subjek maupun objek. Jadi di sini yang dipakai yaitu me, bukan I. Kenapa bukan I? Karena me di sini atau aku di sini dia berfungsi sebagai objek. Oke, yang kedua, untuk subjek you dia tetap tidak berubah. Objeknya yaitu you. Contoh kalimatnya itu yaitu I know you. Jadi dia tidak mengalami perubahan. Jadi dalam kalimat I know you itu di situ yang berfungsi sebagai subjek yaitu subjek I, kemudian ada kata kerjanya yaitu know, mengenal, kemudian objeknya yaitu you. Jadi untuk subjek you itu tidak mengalami perubahan. Kemudian untuk subjek he, di sini subjek he dia mengalami perubahan yaitu objeknya menjadi him. Jadi he dia menjadi him. Contoh kalimatnya, she isn't in love with him. She isn't in love with him. Dia tidak jatuh cinta dengan laki-laki itu. Jadi di sini bukan she isn't in love with he. Kalau she isn't in love with he itu salah. Jadi lihat posisi fungsi subjek dan objek. Jadi yang dipakai him. Karena di dalam kalimat ini yaitu him berfungsi sebagai objek. Oke, sejauh ini kalian mengerti? Oke, kita lanjut. Untuk subjek it juga, dia juga tidak mengalami perubahan. Jadi objeknya itu tetap yaitu it. Jadi it di sini dia menggantikan benda, menggantikan hewan maupun keadaan yang dijadikan sebagai subjek. Tapi untuk fungsi dari subjek dan objek, untuk subjek it itu tidak mengalami perubahan. Kita lanjut untuk subjek we. Subjek we itu objeknya yaitu us. We dia menjadi us. Contohnya wait for us. Tunggulah kami, bukan wait for we. Kan itu salah. Wait for us. Jadi tunggulah kami. Jadi ingat kalau kami yang berfungsi sebagai objek yaitu us bukan we. Oke, yang terakhir di situ ada subjek they. Subjek they, objeknya yaitu them. Contohnya dalam kalimat call them this evening. Jadi panggil mereka atau telepon mereka malam ini. Jadi yang digunakan di situ adalah objek. Karena di sini dia berfungsi sebagai objek. Oke, berikut kita masuk pada
pasangan subjek dan to be. Karena ini memang penting, karena rumus dari active voice dan passive voice nanti berkaitan dengan penggunaan subjek dengan to be. Jadi kalian harus ingat bahwa in English, there are 3 kinds of to be. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada 3 jenis to be. Yang pertama yaitu to be am. Yang kedua ada to be are. Yang ketiga ada to be is. Jadi ada 3, am, are, is. Tapi ingat, to be yang kalian lihat sekarang, yang kalian dengar sekarang ini, dia jika bentuk waktunya yaitu present, yaitu bentuk waktu sekarang. Beda juga kalau misalnya bentuk waktunya itu menyatakan keadaan yang terjadi pada waktu lampau. Dia juga akan berbeda. Jadi to be-nya akan menjadi to be was dengan to be were. Untuk pasangan to be di sini, jadi dia harus berpasangan, jadi tidak boleh tertukar. Untuk subjek I, untuk subjek I, to be-nya yaitu to be am. Jadi subjek I, pasangannya itu harus to be am. One and only, jadi tidak bisa dipisahkan, tidak boleh tertukar. Kemudian untuk subjek they, we, dan you, pasangan to be-nya yaitu to be are. Jadi ingat, subjek they, we, dan you, pasangan to be-nya yaitu to be are. Kemudian untuk subjek he, she, it, pasangan to be-nya yaitu to be is. Jadi ini pasangan subjek dan to be. Jadi kalau kalian menganggap ini penting, boleh ditulis. Karena ini materi umum, jadi sampai kalian kuliah nanti, aturan-aturan grammar dalam bahasa Inggris ini tidak akan pernah berubah. Jadi ini pasangan untuk subjek dan to be. Kemudian ada lagi perbedaan antara subjek dan objek. Jadi itu subjek dan to be. Oke, bagaimana kalau dengan the name of the persons? Kalau misalnya subjeknya itu nama orang. Oke, I wanna ask to Gaby. Oke, Gaby, bagaimana kalau nama orang jika subjeknya itu misalnya namanya John? Misalnya John bla 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 students. Itu to be yang digunakan yaitu to be apa? Oke, to be? Oke, that's right. Good. Mengapa harus to be is? Karena dia laki-laki dan cuma satu. Oke, good. Jadi jika subjeknya itu nama orang, kemudian cuma satu, yaitu singular subject, subjek tunggal, maka to be yang digunakan yaitu to be is. Sedangkan jika dia lebih dari satu, misalnya John and Mary, maka to be yang digunakan yaitu to be are. Jadi orang boleh simpulkan bahwa to be is ini dia refers to a singular subject. Jadi to be is itu menunjuk kepada subjek atau orang atau benda yang tunggal, yang jumlahnya cuma satu. Sedangkan are itu menunjuk kepada subjek, benda atau orang yang lebih dari satu. Sedangkan untuk to be am, dia hanya fokus pada subjek I. Okay, about subject and to be and object pronoun, is it clear? Sudah semua mengerti semua? Oke, kita lanjut. The rules to change the sentences from active to passive form. The rules to change the sentences from active to passive form.
Jadi ini beberapa aturan di dalam mengubah kalimat aktif ke kalimat pasif. Jadi ada 4 aturan yang harus kalian ketahui di dalam mengubah kalimat aktif ke kalimat pasif. The first rule, jadi di aturan pertama, the sentence must have object. Jadi aturan pertama di dalam mengubah kalimat aktif ke kalimat pasif yaitu kalimat tersebut harus mempunyai objek. Itu artinya, it means that if the sentence doesn't have an object, it cannot change into passive voice. Jadi artinya kalau kalimat tersebut tidak mempunyai objek, maka kalimat tersebut tidak bisa dirubah ke dalam bentuk pasif. Jadi ingat itu yang pertama, bahwa kalimat tersebut, kalimat yang akan dirubah ke kalimat pasif, dia harus memiliki objek. Kalau dalam bahasa Indonesia misalnya seperti ini, ibu saya membeli sebuah tas baru. Dari kalimat itu kalau orang identify, ibu saya membeli sebuah tas baru, berarti ibu saya merupakan subjek, kemudian predikat atau verbnya, kata kerjanya yaitu membeli. Sedangkan objek ini harus berkaitan dengan kata kerja. Jadi apa yang dibeli? Yang dibeli yaitu sebuah tas baru. Jadi itu yang serta maksud mengenai objek. Jadi setiap kalimat yang ingin dirubah ke bentuk pasif, dia harus memiliki objek. Jadi kalau tidak punya objek, itu tidak bisa dirubah ke dalam bentuk passive voice. Oke, aturan yang kedua, the second rules to change the sentences from active to passive form. Subject active sentence became the object of passive sentence. Jadi kalimat atau subjek dari kalimat aktif, ingat, subjek dari kalimat aktif akan menjadi objek di kalimat pasif. Kemudian aturan ketiga, object active sentence became the subject of passive sentence. Jadi objek dari kalimat aktif akan menjadi subjek di kalimat pasif. Oke, maksudnya seperti ini. Jadi saya berikan contoh juga dalam bahasa Indonesia yang tadi, kalimat yang tadi, ibu saya membeli sebuah tas baru. Jadi ibu saya merupakan subjek. Di situ kan ditulis subjek kalimat aktif, jadi itu merupakan kalimat aktif. Jadi subjek kalimat aktif itu akan menjadi objek di kalimat pasif. Jadi kalau kalian merubahnya ke kalimat pasif, subjeknya ini, ibu saya ini, dia akan menjadi objek. Sedangkan objek di kalimat aktif, yaitu sebuah tas baru, dia akan menjadi subjek di kalimat pasif. Jadi ibu saya membeli sebuah tas baru. Jadi kalau orang rubah ke dalam bentuk pasifnya, berarti sebuah tas baru, ingat, tadi kan dibilang objek yang akan jadi subjek. Jadi sebuah tas baru dibelikan oleh ibu saya. Jadi dikasih tukar, subjek menjadi objek, objek menjadi subjek. Dan aturan yang terakhir, the last rules, it is the verbs used in verb 3. Jadi kata kerjanya yang digunakan ini di kalimat pasif itu harus kata kerja bentuk ketiga. Harus kata kerja bentuk ketiga. Atau kita kenal dengan past participle. Jadi memang harus dibutuhkan penguasaan kosakata bahasa Inggris yang lebih. Jadi jangan cuma menghafal kata kerja bentuk pertama. Jadi yang dihafal juga kalian harus mengetahui bentuk kata kerja keduanya dan juga kata kerja bentuk ketiganya. Oke, sekarang saya mau tes dulu. Ada yang tahu bentuk kata kerja ketiga dari kata eat? Makan. Oke, Gaby tahu? Eat. Are you sure? Eat. Okay, how about resin? Resin. Do you know
What is the verb 3 of the sentence or the word eat? Are you sure? Jadi ingat, kata kerja bentuk pertamanya yaitu eat, kemudian bentuk keduanya yaitu ate, sedangkan kata kerja bentuk ketiganya yaitu eaten. Jadi eat, ate, eaten. Jadi yang digunakan di dalam kalimat pasif itu merupakan kata kerja bentuk ketiga. Itu untuk kata kerja. Oke, kita lanjut. Oke. This is the formula of active voice and passive voice. Jadi yang kita gunakan saat ini merupakan bentuk waktu present tense untuk active voice. Kemudian di sini rumus dari bentuk kalimat pasif. Jadi kalian bisa tulis untuk present tense. Kita tahu bahwa ada dua formula of this tense. Yang pertama itu subject plus verb 1 plus object. Jadi subject plus kata kerja bentuk pertama, kemudian diikuti oleh objek. Rumus pertama ini dia digunakan jika subjeknya yaitu I, you, we, dan they. Sedangkan rumus yang kedua yaitu subject plus verb 1 plus SES plus object itu digunakan jika subjeknya itu the third singular person, yaitu misalnya subjeknya he, she, it, and misalnya nama orang yang tadi. Misalnya satu orang misalnya Mary or Annie. Jadi menggunakan rumus kedua. Sedangkan untuk rumus dari passive voice, jadi the formula of passive voice di sini ada subject to be, kemudian kata kerja bentuk ketiga, kemudian diikuti dengan kata by. Jadi by di sini menunjukkan objek. Kemudian di terakhirnya itu objek. Jadi subject to be verb 3 by plus object. Jadi ini ditulis. Jadi ini merupakan rumus dari active voice untuk bentuk waktu present tense dan juga bentuk kalimat passive voice, yaitu subject to be verb 3 plus by plus object.